Merasa dicemarkan dan difitnah saat proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Tanggal 2 Desember 2024, Ketua Bawaslu Banyuwangi Adrianus Jansen Pale melapor ke polisi. Kapolresta Banyuwangi juga menyatakan Polri tetap netral di Pilkada Banyuwangi karena anggotanya dituduh pendukung pemenangan salah satu paslon. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Adrianus Jansen Pale akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan fitnah terhadap dirinya ke Polresta Banyuwangi Rabu siang. Adrianus Jansen Pale menegaskan bahwa tuduhan ketidaknetralannya dalam Pilkada serentak 2024 adalah tidak benar. Ansel hadir di Mapolresta Banyuwangi untuk menindaklanjuti tuduhan yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara yang berlangsung pada hari Selasa kemarin. Dalam pleno tersebut, saksi berinisial A membacakan sebuah surat pernyataan yang disebut dibuat oleh seorang berinisial SHM. Isi surat pernyataan itu tentang dugaan ketidaknetralan Ansel sebagai Ketua Bawaslu. Dalam surat pernyataan itu menyebutkan kalau Ansel disebut bertemu dengan Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi bersama anggota dan seorang anggota LSM di sebuah hotel pada 16 November 2024 lalu. Pertemuan tersebut diklaim membahas pengkondisian pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah. Jadi yang menerima dampak dari itu kan saya secara pribadi dan Bawaslu secara kelembagaan. Nah itu kan yang coba nanti kita buktikan di sini. Apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak? Itu yang ketiga. Yang keempat terkait dengan substansi di dalam video itu, pernyataan itu. Kita ketemu di Aston. Iya, kita ketemu di sana. Tujuan pertemuan itu kita saling koordinasi biasa lah. Bawaslu sebagai objek yang akan dituju untuk dilakukan demonstrasi, koordinasi dari pihak Intelkam, Polres juga koordinasi dengan kita. Kan tidak elok koordinasi via telepon. Kebetulan saja kami punya acara di Aston. Dan di dalam meja itu bukan cuma saya, bukan cuma Kasat Intel saja. Ada Pak Komisa, ada Pak Lukman. Pak Helmi nggak ada, itu bohong, makanya kan kita ingin tidak lanjuti ini serius. Karena Pak Helmi nggak ada di situ. Katanya kan ada Pak Helmi kan di situ. Ada arahan-arahan tertentu. Tidak benar, suara juga nggak jelas. Kita berbicara soal bagaimana kemungkinan untuk melakukan audiensi, gitu kan? Kok tiba-tiba dipelintir urusan masalah politik? Itu yang membuat kita hari ini atas izin pimpinan ya ambil langkah-langkah yang mampu menyelesaikan. Tak hanya secara pribadi, Bawaslu Banyuwangi sebagai institusi juga melaporkan beberapa pihak dan akun media sosial yang dinilai menyebarkan tuduhan serupa. Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menegaskan tentang anggotanya disebut bertemu dengan Komisioner Bawaslu Banyuwangi untuk pengkondisian Pilkada serentak 2024. Dugaan tersebut dilontarkan salah satu saksi pasangan calon Bupati Wakil Bupati Banyuwangi dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang digelar oleh KPU Banyuwangi Selasa kemarin. Menurut Kapolres, informasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kasih Propam Polresta Banyuwangi. Hasilnya pertemuan antar anggota Sat Intelkam dan Komisioner Bawaslu digelar bukan untuk pengkondisian pemenangan kepala daerah seperti yang dituduhkan, melainkan berkaitan dengan kegiatan rencana aksi demo oleh salah satu LSM di Banyuwangi. Dugaan dari kemarin begitu ada disampaikan seperti itu, Kasih Propam sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti, mengklarifikasi Kasat Intel, KPU dan beberapa anggota. Dan ditemukan fakta yang terjadi adalah itu salah satu tugas dalam proses penggalangan. Jadi momennya adalah di salah satu kantor Bawaslu di tanggal 20 itu ada rencana aksi yang beruntuk Bawaslu dari salah satu elemen, kalau nggak salah Puskaptis. Ini hasil dari klarifikasinya teman-teman Propam yang disampaikan di sana bahwa teman-teman jajaran Intel berusaha untuk melakukan penggalangan kepada Ketua Bawaslu berikut komisionernya dan juga Puskaptis, Saudara Amrullah selaku Ketua Korlanasinya, supaya dalam rangka menjaga kondusivitas, menjamin keamanan, juga stabilitas gitu ya, suhu politik di Banyuwangi ini tetap terjaga.
diupayakan untuk diaudiensi, jadi tidak sampai pengerahan massa kemudian melakukan unrasa, dan itu berhasil. Yang sedianya dilakukan unjuk rasa jadinya audiensi, jadi difasilitasi oleh teman-teman Intel untuk dijembatani untuk terjadinya audiensi itu. Nah, sehingga menurut hemat kami juga dari sisi pelanggaran dugaan netralitas itu kesimpulan awal tidak terbukti ya, karena memang itu tugasnya teman-teman Intel untuk melakukan penggalangan. Sementara tentang laporan Ketua Bawaslu ke kepolisian terkait kasus tersebut, Kapolresta menekankan laporan itu akan diproses oleh Satreskrim sesuai dengan prosedur yang berlaku. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi.